Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najitunis Agustan dengan NIM 20601220007 dari kelas Pendidikan Fisika B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengetahuan dan teori kebenaran. Adapun bagian-bagian yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, asal-usul pengetahuan dan ilmu, yang kedua yaitu sumber pengetahuan, dan yang ketiga yaitu teori kebenaran. Mari kita simak materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang asal-usul pengetahuan dan ilmu. Sebelum itu, kita harus tahu apa pengertian dari pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui atau segala informasi yang diketahui tetapi belum teruji kebenarannya. Sedangkan ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah diuji kebenarannya dan disusun secara sistematis dengan metode tertentu. Nah, pengetahuan lahir sejak ditetapkannya manusia pertama yaitu Nabi Adam. Pengetahuan lahir karena adanya hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu ini timbul karena adanya tuntutan dan kebutuhan kehidupan yang terus berkembang. Dari pola pikir yang mitosentris atau berlandaskan mitos-mitos belaka, berpindah atau berubah ke pola pikir yang logosentris. Dari hal ini, kita ketahui bahwa proses berpikir manusia membuat manusia dapat menemukan metode belajar dan pengalaman yang memunculkan keinginan untuk menyusun segala sesuatu atau sesuatu hal secara empiris dan dapat diukur. Nah, dalam sejarah, bangsa Yunani lah yang diakui pertama sebagai perintis ilmu. Dan dari hal itu, manusia pun selalu menyusun atau ingin mengetahui asal-usul atau asal-muasal dari berbagai mitos, karena mereka menyadari bahwa segala sesuatu itu mempunyai asal dan dapat dijelaskan secara empiris dan sistematis. Pengetahuan terbagi atas 4. Yang pertama yaitu pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini adalah pengetahuan yang umum diketahui oleh orang banyak. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan alam atau bisa disebut dengan sains. Kemudian yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat yang merupakan pengetahuan untuk mendalami kajian tentang suatu hal. Kemudian yang keempat yaitu pengetahuan agama. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan ada 4. Yang pertama empirisme, yang kedua rasionalisme, yang ketiga yaitu intuisi, dan yang keempat adalah wahyu. Yang pertama yaitu empirisme. Empirisme berarti pengalaman. Pengalaman yang dimaksud di sini yaitu pengalaman yang berasal dari indera manusia. Kemudian yang kedua yaitu rasionalisme. Teori rasionalisme mengatakan bahwa kebenaran berasal dari akal. Nah, teori rasionalisme ini mengatakan bahwa fungsi dari panca indera hanya dapat mengumpulkan data-data dari dunia nyata saja, dan akal lah yang menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu intuisi. Intuisi merupakan pemikiran hati yang jernih atau bisa dikatakan dengan insting. Manusia dapat mengetahui sesuatu dari insting mereka, dan hal ini bersifat personal. Kemudian yang keempat yaitu wahyu. Pengetahuan yang bersumber dari wahyu ini hanya dapat diterima oleh orang-orang tertentu saja, yaitu seperti contohnya nabi dan rasul. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan beberapa dari teori kebenaran. Teori kebenaran ada 7. Yang pertama yaitu teori koherensi. Mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila ada hubungannya dengan kebenaran sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu teori korespondensi, yang mengatakan bahwa sesuatu dikatakan benar apabila sesuai dengan objek yang dituju. Kemudian yang ketiga yaitu teori pragmatik. Teori pragmatik mengatakan bahwa sesuatu dikatakan benar apabila memiliki manfaat dan bisa diuji. Kemudian yang keempat yaitu teori positivisme, mengatakan bahwa yang dapat diteliti atau dipelajari adalah sesuatu atau data-data yang empiris atau nyata. Kemudian yang kelima yaitu teori esensialisme,
yang mengatakan bahwa pendidikan berasal dari nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban manusia dan terus berkembang hingga saat ini. Kemudian yang keenam yaitu teori konstruktivisme yang mengatakan bahwa pembelajaran generatif yaitu pembelajaran yang memunculkan atau menciptakan makna dari apa yang telah dipelajari. Kemudian yang terakhir yaitu teori kebenaran ilahiyah, yaitu teori yang berasal dari Tuhan dan bersifat mutlak. Demikianlah penjelasan tentang materi pengetahuan dan teori kebenaran. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.